Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini diistilahkan oleh Abah Anom bergabung dengan kafilah ruhaniyah. Kafilah ruhani. Kenapa bisa seperti itu? Karena amalan-amalan kita berasal dari Al-Quran dan hadis yang tidak umum. Al-Quran dan hadis tapi tidak umum. Mari kita lihat. Dalam Al-Quran Allah berkata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hadis banyak menjelaskan tentang keutamaan zikir la ilaha illallah. Di antaranya afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sebaik-baiknya yang Rasulullah baca dan para nabi baca adalah zikir la ilaha illallah. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fi kuburihim wala fi nusur wa fi riwayatin fi mautihim. Orang yang menjadi ahli la ilaha illallah tidak akan merasakan ketakutan, kebingungan ketika meninggal dunia, ketika di alam kubur, dan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul mahsyar. Dalam hadis yang lain, lakinnu mautakum biqauli la ilaha illallah. Maaf, yang hadis yang kedua ada lanjutannya, ka'anni anzuru ilaihim yakhrujuna min kuburihim wa yanfadduna ru'usahum minat turabi wa yaquluna alhamdulillahillazi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurus syakur. Jadi ketika Rasulullah mengatakan menjamin ahli la ilaha illallah tidak akan ada rasa takutnya ketika meninggal dunia, ketika di alam kuburnya, ketika di yaumul mahsyar, maka Rasulullah seperti berhenti sejenak. Allah menggambarkan simulasi, karena memang belum ada yang dibangkitkan dari kubur, tapi Allah menggambarkan ahli la ilaha illallah keluar dari kuburnya. Keluar dari kuburnya. Rasul mengatakan ka'anni anzuru ilaihim. Aku diperlihatkan oleh Allah sehingga melihat bagaimana ahli la ilaha illallah keluar dari kuburnya. Yanfadunna ru'usahum minat turab. Dia keluar dan membersihkan kepalanya, badannya dari debu, dari tanah dibersihin, dan berbuka bahagia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bingung, sampai mereka wa yaquluna alhamdulillahillazi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurus syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih. Artinya dia bangun tidur senang. Kenapa? Mendapatkan sesuatu. Inna rabbana laghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa dia, kelalaian dia, kesalahan dia diampunkan oleh Allah, sehingga dia ketika dibangkitkan oleh Allah tidak membawa dosa apapun. Syakur. Allah Maha Pemberi, Allah Maha bersyukur. Segala perbuatan dia yang kecil Allah lipat gandakan. Dia keluar sudah menjadi al-arif billah, seorang yang sudah ma'rifah. Maka dalam hadis yang lain, lakinnu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkan orang yang meninggal dunia,
Orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, fahiya tahdimu sahibahu wa fahiya tahdimu dzunuba sahibihi. Karena dengan talqin, dengan membisikkan dari telinga orang yang sakaratul maut la ilaha illallah, dan dia bisa mengucapkannya, bisa mengulanginya, tahdimu dzunuba sahibihi, maka dosa-dosanya dilunturkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, hazalil amwat wa fa kaifa lil ahya. Talqin zikir yang tadi kamu jelaskan kan untuk orang yang meninggal. Bagaimana talqin zikir buat orang yang masih hidup? Maka kata Nabi, ahdamu wa ahdamu, maka lebih menghancurkan dan lebih menghancurkan. Dan masih banyak lagi keutamaan zikir la ilaha illallah. Ini semuanya sudah diketahui oleh orang-orang muslim. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah selalu mengulang-ulang bahwa zikir yang paling bagus adalah zikir la ilaha illallah. Dalam thariqah kita, dan ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Dalam thariqah kita, zikir la ilaha illallah dijadikan nomor satu. Setiap habis sholat, seperti yang sudah kita kerjakan, yang kita baca adalah zikir la ilaha illallah. Tujuannya apa? Macam-macam. Tujuan akhirnya adalah man kana akhira adihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendapatkan jaminan masuk surga. Orang-orang muslim berzikir la ilaha illallah, cuman mereka terkadang sehari berapa kali atau seminggu sekali. Tapi kita diajarkan oleh guru kita setiap waktu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang berzikir la ilaha illallah mungkin tidak menggerakkan badannya, tidak menggerakkan kepalanya. Kita diajarkan oleh guru agung kita, oleh Syekh Mursyid, ketika berzikir la ilaha illallah harus menggerakkan badannya. La ilaha ke kanan, illallah ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ini banyak orang muslim tidak mengerjakannya. Bahkan sebagian orang muslim mengatakan ini termasuk bid'ah. Ternyata Fudail bin Iyad meriwayatkan, inna ashaba Rasulillah iza zakarullaha tamayalu yaminan wa shimalan. Bahwasanya para sahabat Nabi kalau berzikir kepada Allah, badannya bergoyang ke kanan dan bergoyang ke kiri. Dan ini banyak yang tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah kita mengamalkan itu dengan suara yang keras, dengan tekanan. Banyak orang yang berzikir la ilaha biasa saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, biasa saja. Tapi kita diajarkan bisautin qawiyyin wa darbin sadidin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin keras semakin mantap. Ternyata perintah mengencangkan suara itu sudah ada pada zaman Rasulullah ketika beliau mengatakan irfa'u aydikum wa qulu la ilaha illallah. Angkatlah tangan kalian. Sebagian ulama menafsirkan bukan tangannya, ngapain tangan. Irfa'u aydikum ay aswatakum. Angkat suara kalian, tinggikan suara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Inna raf'as sauti fi zikri kana fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da
salat ibadah insaraf ibadah salatil maktubah, bahwasanya mengangkat suara dalam berzikir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sudah ada pada zaman Rasulullah. Inna yansarifun nasa min salatil maktubah, ketika orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat fardu. Kita bukan hanya diperintahkan, bahkan diwajibkan ketika berzikir menggerakkan badan kita dan disautin qawiyin wa darbin syadid. Banyak orang-orang berzikir la ilaha illallah tanpa proses talqin. Bahkan banyak orang yang masih punya persepsi talqin itu kalau akan meninggal dunia. Dia tidak membaca bagaimana riwayat talqin ketika malaikat Jibril memberikan talqin zikir kalimat la ilaha illallah kepada baginda Rasulullah. Sampai Sayyidina Ali bertanya, Dullani ala aqrabit tariq ilallah wa ashaliha wa afdaliha. Berikan petunjuk kepadaku, ajarkan kepadaku jalan yang paling cepat sampai kepada Allah, yang paling mudah dan paling afdal. Apa kata Nabi? Ghammid ainaika wa qul la ilaha illallah. Tutup matamu dan bacalah kalimat la ilaha illallah. Itu proses talqin zikir. Lalu Rasulullah datang kepada sahabat, di antaranya, hal fikum min gharibin, apakah di antara kalian ada orang asing, ada orang non-Islam? Tidak ada ya Rasulullah. Aglikul bab, tutup itu pintu. Kenapa disuruh tutup pintu? Kata Abdul Wahab As-Sarani, anna tariqal qaum mabniun ala sirri. Sesungguhnya ajaran tariqah seperti ini itu dibangun dengan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Tidak bisa dikatakan, diajarkan secara umum. Dikhawatirkan mereka akan menentangnya, karena amalan kita hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Termasuk talqin zikir ini. Tidak semua sahabat mendapatkan talqin zikir. Hanya beberapa sahabat mendapatkan talqin zikir. Lalu Sayyidina Ali memberikan kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri memberikan kepada Habib al-Ajami. Habib al-Ajami memberikan kepada Daud at-Tai. Daud at-Tai memberikan kepada Syekh Ma'ruf al-Karhi, kepada Syekh Syirri as-Saqati, kepada Syekh Junaid al-Baghdadi, kepada Syekh Shibli, terus sampai ke bawah, sampai guru kita. Itu sanad daripada talqin zikir. Artinya, ketika ada orang mengatakan ngapain pakai talqin bid'ah itu hadis. Bahkan diamalkan oleh para sahabat, tabi'in sampai sekarang. Tapi yang seperti ini tidak umum orang-orang mengamalkannya. Dan alhamdulillah kita sudah mengamalkan. Bahkan kita meyakini dahsyatnya kalimat talqin zikir. Syekh Abdul Wahab As-Sarani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, dia menjelaskan, ketika kita mendapatkan talqin zikir, itu seperti rantai yang terikat di atasnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengambil talqin zikir, maka kita mengaitkan kita kepada guru kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Abah Aos mengaitkan kepada gurunya Abah Anom. Abah Anom mengaitkan kepada gurunya Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Abah Sepuh mengaitkan kepada gurunya Syekh Talha. Syekh Talha kepada gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambal, sampai kepada Syekh Abdul Qadir, sampai kepada baginda Rasulullah. Terikat, nyambung. Ketika di bawahnya digoyangkan, maka semuanya goyang. Itulah kedahsyatan orang yang mengambil ijazah talqin zikir.
Dan ini tidak semuanya orang bisa menerimanya. Ketika orang yang kita katakan tidak menerima, ya silakan. Karena ajaran ini ajaran khusus. Apalagi sholat. Rasulullah sudah mengatakan ayyu a'mali afdal. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling baik? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. As-salatu awal waqt. Dan bilang as-salatu ala waqtiha, ay awal waqt. Salat pada awal waktu. Bahkan sampai di Mekah itu sampai kita pegel nungguin komat, kapan komatnya itu. Itu kalau makan ketupat, makan lontong bisa ada 2 kali tambah, 2 kali. Begitu lamanya. Sedangkan awal waktu, bahkan rata-rata di masjid-masjid pakai waktu 10 menit dulu. Tujuannya agar orang-orang yang di belakang, orang-orang yang masih di rumah bisa ikut juga. Kita tidak menyalahkan mereka, tapi kita punya ajaran-ajaran khusus untuk orang-orang khusus. Itulah bahasa apa? Hanya untuk orang yang sudah nikah. Apa? Awal waktu, azan, sholat sunnah, langsung dimanapun itu. Begitu pula dengan sholat isya. Sholat isya waktunya kok nggak sama dengan waktu yang lain. Tadi kita sholat isya jam 7 kurang seperempat, kurang 20 menit. Sedangkan di mana-mana jam 7. Ternyata ini adalah mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas orang-orang Indonesia. Orang-orang Nahdlatul Ulama mazhabnya Syafi'i. Kaul jadidnya mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i punya kaul jadid, kaul qadim. Kaul qadimnya maghrib itu ya seperti biasa sama sampai isya beberapa waktu. Tapi kalau kaul jadidnya waktu wahid, satu waktu saja, sebentar maghrib itu. Apa? Berwudu, satrul aurah, menutup aurat, azan, qomat, sholat 5 rakaat, itu sudah bisa sholat isya. Kenapa tidak diterapkan oleh ulama-ulama? Takut memberatkan. Begitu sempitnya sholat maghrib, maka dipilihlah kaul qadim yang waktunya agak cukup lama. Kaul jadidnya tidak diamalkan. Kaul jadid, jadi ada kaul qadim itu kaul ketika beliau itu masih di Irak. Masih di Irak beliau. Ketika di Mesir, banyak pendapat-pendapat beliau diperbaiki. Itu namanya kaul jadidnya. Biasanya ulama-ulama memilih antara kaul qadim atau kaul jadid. Rata-rata kaul jadidnya yang diambil. Untuk maghrib, berapa banyak ulama-ulama bahkan yang mengaku dirinya al-faqih, ahli fikih, atau orang yang mengaku sudah banyak baca kitab fikih, dia tidak tahu kaul jadidnya Syafi'iyah bahwa sholat maghrib satu waktu. Kita alhamdulillah hanya diajarkan oleh guru agung kita, diperkenalkan. Saya pun kalau nggak seperti itu saya nggak tahu, Pak. Awal-awalnya bingung, ini udah azan sih. Tapi karena kita murid bagi guru sami'na wa ata'na. Tapi pertanggungjawaban ilmiah kan harus ada. Ketika ada orang-orang yang bertanya, ini gimana nih? Gak mungkin orang non-toriko nanya ke kita, ini gimana sih? Tekian Suralaya kok sholat isyanya cepet banget. Ngikut guru ya gak bakal terima. Ngikut Nabi iya. Tapi ternyata Allah berikan petunjuk. Itu ada dalam kitab Fiqhul Islami wa adillatuhu,
dan kitab Majmu' Syarah Muhadzalah. Dalilnya, malaikat Jibril 2 kali datang kepada Rasulullah dan melakukan seperti itu. Sholat maghrib 1 waktu, cepat jadinya. Habis sholat sunnah langsung isya. Oh Ustaz, itu kan jamak. Enggak, jamak itu enggak ada selingin, enggak ada selingan. Sholat 3 rakaat langsung 4 rakaat. Ini ada diselingin dengan sholat ba'diyah. Ini tidak umum. Jangan sok-sokan di masjid yang bukan kita kuasai pengen begitu. Tapi kita yakin apa yang kita lakukan benar, meskipun mereka tidak tahu. Khotaman itu kalau di kalangan Nahdlatul Ulama seperti Rotibul Haddad atau Rotibul Atos, sama. Itu karakter bacaan itu. Cuman perbedaannya, yang dahsyatnya dari khotaman adalah setiap amalan dibacakan tawasul, Fatihah, kemudian diapit dengan selawat. Itulah yang tidak ada dalam Rotibul Haddad dan Rotibul Atos. Membaca Hasbunallah, selawat, kemudian ditutup selawat, baru Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diapit dengan 2 selawat. Maka khotaman, guru agung kita mengatakan mau apa baca khotaman, gak mau apapun baca khotaman. Inilah alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan karena berbeda-beda seperti ini, siap-siaplah kalaulah ada orang yang tidak paham menyalahi kita. Tinggal jawabannya, kalau waktunya luas dijelaskan pelan-pelan. Kalau waktunya mepet lagi jalan, gimana sih? Ikut guru, selesai udah. Ikut guru udah selesai. Maka pada kesempatan ini kita ambil talqin zikir. Bagi yang sudah mengambil talqin zikir, membadalkan kepada saudara-saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat talqin zikir dari guru agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masdul, yang memiliki sanad sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti apa yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu